Selamat datang kembali di Brilio Pesta Bola 2022. Kali ini kita langsung aja akan bahas topik yang lumayan mantap nih di grup B Piala Dunia 2022. Di sini ada Amerika Serikat, Iran, Wales dan juga Inggris. Masih bersama Titis Widiatmoko. Salam Faris. Ya. Oke, langsung aja nih. Amerika Serikat akan bertemu sekali lagi dengan Iran. Ini sebutannya adalah Mother of All Games ya. Mother of All Games. Ya, atau juga sebutan lain adalah Most Politically Games ya. Jadi sebuah pertandingan yang penuh dengan nuansa politis. Tapi sebenarnya itu adalah label yang diberikan oleh media supaya ramai saja. Supaya ramai, ya. Bumbu-bumbu. Bumbu lah. Karena sebenarnya juga kedua tim ini kan sudah pernah bertemu tahun 98 ya. Piala Dunia 98. Ya, betul. Waktu itu di kandang Lyon ya. Kandangnya Olimpik Lyon. Nah, Iran waktu itu menang 2-1 ya. 2-1 Iran menang. Dan setelah itu mereka juga ketemu lagi dalam uji coba di Pasadena, 1-1 hasilnya. Jadi gol Iran waktu itu yang saya ingat Mahdi Vikia ya, yang bikin ya. Waktu di Lyon itu yang bikin si McBride ya. Iya, jadi ya sebenarnya itu hanya label dari media. Kalau dari sisi permainan di lapangan ya itu seperti sebuah permainan sepak bola biasa. Ya, menariknya aktor-aktor yang dulu bertanding di 98 seperti kipernya, kiper AS waktu itu dan yang mencetak gol di 98 itu sekarang ada juga di barisan skuad Amerika Serikat dan juga Iran. Iya, karena memang kalau kita melihat semua atau apa yang sudah berlangsung ketika itu ya memang menjadi pelajaran berharga bahwa di lapangan itu istilah-istilah politik atau pertarungan politik ya kedua negara ini berselisih kan karena waktu itu sah Iran yang didukung oleh Amerika kan digulingkan oleh revolusi Iran ya. Kemudian embasi kantor kedutaan Amerika juga diserang ya. Waktu perang Iran-Irak juga Amerika lebih condong ke Irak ya. Jadi itu yang membuat label pertandingan ini terasa panas. Padahal sebenarnya kalau di lapangan ya main bola biasa. 90 menit ya sepak bola sesederhana itu. Ya, betul. Justru yang tidak sederhana tafsirannya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau bicara di grup B ini kita melihat bahwa dari sisi kualitas materi pemain, kemudian Iran dan Amerika Serikat ini kan berimbang ya. Berimbang ya kan di grup B ini juga Wales, Amerika Serikat dan Iran ini bingung sebenarnya siapa yang mau lolos dari tiga ini untuk menemani Inggris. Karena kalau Inggris ini kan chance-nya atau peluangnya mungkin paling besar. Si paling diunggulkan. Iya, meskipun dari sisi form sebenarnya Inggris sekarang lagi nggak bagus. Iya. Nah, Iran ini sebagai wakil Asia ini kan diharapkan membuktikan ya, wakil Asia yang kemudian mampu berbicara banyak di Piala Dunia 2022. Tapi mereka harus dihadang oleh 3 negara serumpun nih. Ada selain tadi Amerika Serikat, ada juga Wales yang sudah mengakhiri penantiannya sejak 1958. Iran tahun ini memang kondisinya agak chaos ya. Chaos dari sisi manajemen terutama. Terutama posisi pelatih ini kan Khairos ini baru masuk setelah 74 hari sebelum Piala Dunia digelar. Jadi sebenarnya tipis persiapan Iran ini nggak terlalu lama bareng Khairos ini. Tapi dia sudah sangat kenal dengan skuadnya. Karena apa? Karena ini banyak pemain yang sudah dia asuh sejak 2018 ya. Waktu itu kalau Faris ingat 2018 itu mereka hampir lolos sebenarnya. Mereka satu grup sama Spanyol, Portugal dan Maroko. Dan kalau ingat di lawan Portugal pertandingan terakhir, Spanyol Portugal ini poinnya 5. Nah si Iran ini poinnya 4, hanya kalah 1 poin. Padahal waktu lawan Portugal 1-1 waktu itu mereka punya 1 peluang emas, Mehdi Taremi waktu itu. Menit 94 saya ingat itu peluang emas, betul-betul peluang emas. Tapi bola menyamping kena samping gawangnya itu betul-betul sial Iran. Sial. Nah, tahun ini kalau dulu itu banyak pemain muda ya. Tahun ini itu
mereka hampir mayoritas adalah pemain-pemain yang sudah tampil di Piala Dunia 2018. Ya, kalau selain Mehdi Taremi, Jahan Baks, ini pemain yang di Feyenoord, ini juga pemain senior. Trio depan mereka Jahan Baks, Taremi dan Sardar Azmoun. Azmoun ini main di Leverkusen striker Leverkusen. Betul, Leverkusen, Taremi ini dua pemain yang sedang pada top formnya. Jadi dua striker ini. Nah, ini kekuatan Iran. Cuma problem Iran adalah dari sisi persiapan mereka bersama pelatih baru tapi lama. Kemudian dari sisi non teknisnya ini yang disebut sebagai titik lemah Iran. Nah, titik positifnya apa? Pengalaman pemainnya, kohesivitas sudah tidak asing ya dengan Piala Dunia. Betul, ini yang menjadi kekuatan, apalagi mereka main di iklim dan di tempat yang tidak jauh jaraknya dari rumah mereka. Timur Tengah dengan Iran tetanggaan lah ya. Nah, sementara kita akan bahas Wales nih. Setelah 54 tahun gitu kan. Kalau saya tuh kalau ngomong Wales tuh selalu teringat dengan Ryan Giggs gitu. Ryan Giggs seorang yang mungkin selalu dibanggakan oleh fans Manchester United, tapi akhirnya beliau tidak bisa bermain lagi sekarang bersama Wales karena sudah pensiun, dan sekarang justru Wales malah lolos ke Piala Dunia. Betul. Dulu itu kalau bicara Wales itu kan pemain-pemain bintangnya itu seperti mendapat kutukan ya. Lu boleh jadi bintang di Wales gitu, tapi untuk main di Piala Dunia selamanya nggak bakal bisa main di Piala Dunia. Kalau kita tahu Mark Hughes, Ian Rush, Craig Bellamy, terus tadi Dan Saunders. Terus tadi yang Faris sebut tadi, Ryan Giggs itu adalah legenda dari Wales yang tidak bisa main di Piala Dunia. Tapi semua itu dibalikkan oleh satu orang yang bisa mengangkat timnya dengan sangat hebat, Gareth Bale. Bale. Iya, betul. Dan sebenarnya ya dulu Wales ini seakan-akan dia tim mediocre, tim yang sulit untuk berkembang. Ya taruhlah mereka lolos ke turnamen besar ya, paling banter mereka di putaran grup. Tapi pandangan itu musnah seketika sejak 2016. Ya waktu itu Faris tahu mereka bikin kejutan yang luar biasa. Siapa yang menyangka Wales main di Prancis bisa lolos ke semifinal Euro 2016. Nah, semenjak itu barikade anggapan bahwa Wales ini adalah tim mediocre itu seperti punah. Tahun ini pula saya juga nggak bisa mengesampingkan Wales dari persaingan di grup B ini. Karena apa? Karena track record itu bahwa mereka pernah ke semifinal di Euro 2016. Punya modal yang cukup bagus cukup bagus. Meskipun ini adalah penantian mereka selama 64 tahun untuk bisa tampil di Piala Dunia. Nah, kalau dari sisi materi pemain, nah ini mereka lengkap sih, komplit ya. Meskipun juga ada yang muda, ada yang tua. Yang muda ini Neco Williams di sayap kiri. Kemudian kalau di depan kita melihat selain Gareth Bale ada Joe Allen juga, ada Daniel James juga. Didikan Manchester United juga. Betul. Kemudian di tengah itu motornya itu Ramsey Aaron Ramsey. Jadi materinya mereka punya sih, punya, pengalaman punya, dan mereka secara mentali juga sudah berhasil mengikis pandangan bahwa mereka adalah tim lemah. Mereka juga mengklaim bahwa Wales bukan sekadar Gareth Bale FC katanya. Yang nantinya juga patut dinanti untuk gimana nih, bicara seperti apa nih Wales dan kawan-kawan ini. Dan lanjutnya ada Inggris. Si paling diunggulkan ini. Semifinal 2018, finalis di Euro tahun lalu, dan sekarang kira-kira seberapa banyak yang bisa dilakukan oleh The Three Lions ini? Kan dulu waktu mereka sebelum kalah dari Italia di final 2 tahun lalu, football coming home, coming home. Kayaknya setiap ada turnamen pasti football is coming home nih. Seakan-akan memang ini adalah tahun keemasan bagi Inggris, di mana mereka akan bisa membawa gelar setelah mereka menunggu sekian lama sejak tahun 66 terakhir 66 juara. Nah, kita lihat memang 6 tahun mereka bersama dengan Southgate si gerbang selatan Southgate ini. Nah, memang dia cukup bagus dalam
mengumpulkan pemainnya, dalam mengolah materi pemainnya, yang memenangkan ruang ganti juga. Dan dari dulu itu mereka kan identiknya dengan 4-4-2, 4-4-2. Nah, strikernya satu tukang pantul, satu penyelesai ya. Misalnya Peter Crouch kayak gitu kan, dia mantulin, kemudian disambar oleh satu yang penyelesai, misalnya Owen atau Sheringham kayak gitu. Pola-polanya mereka dulu itu mainnya adalah kick and rush ya, tendang lari. Tapi sekarang bersama Southgate ini pola mereka sudah banyak berubah. Pemain-pemain mereka justru dididik oleh Jurgen Klopp, Pep Guardiola. Betul. Itu yang membuat taktik dan strategi mereka sekarang sudah sangat berkembang. Bukan lagi Inggris yang dulu, tapi Inggris yang semakin modern ya. Jumlah umpan mereka dibandingkan dengan dulu tuh naik ya sekarang ya, jumlah passing per game-nya naik. Nah, kemudian mentali juga. Meskipun mereka nggak punya pemain-pemain sekaliber, kalau zaman dulu mereka punya Lampard, punya Gerrard kayak gitu ya. Kemudian di belakang ada John Terry, ada Rio Ferdinand. Kalau dari sisi kekuatan materi ya, dibandingkan era-era seperti itu, saat ini memang agak tidak sebanding ya. Misalnya Terry dengan Ferdinand, dengan Maguire dan Joe Stone. Di tengah beda ya. Di tengah ada Gerrard, Lampard, Beckham gitu. Wah, betul. Itu Beckham dream team sekali. Tapi kalau lihat sekarang ini, pola permainan yang sudah berubah, mentalitas permainan yang sudah berubah, nggak lagi kick and rush itu tadi, itu yang membuat Inggris sekarang berbeda. Dan juga pool talentnya ya, kolam bakatnya di lini serang itu mereka sekarang sudah luar biasa. Ada Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Phil Foden, dan banyak pilihan lainnya. Mason Mount, Jack Grealish, Jadon Sancho, pilihannya banyak sekali, Rashford gitu ya. Cuma kalau soal bikin gol, mereka sangat bergantung pada Harry Kane. Nah, kalau dari sisi jumlah gol itu masih paling tinggi Harry Kane, kemudian Rashford. Nah, sisanya itu masih di bawah 10. Karena memang masih muda ya, Saka, Bukayo Saka, Sancho, kemudian itu kan masih pemain-pemain dan ada wonderkid Jude Bellingham. Ya, Bellingham di tengah sama Declan Rice ya. Ini kemungkinan dia akan starter. Cuma memang nggak sesolid dulu, nggak sesolid waktu eranya Lampard, eranya Beckham, kemudian Gerrard gitu. Tapi lebih fluid, aliran bolanya lebih rancak lah, istilahnya lebih rancak. Sistem bermainnya pun sudah lebih beda ya. Beda sekali dengan dulu. Dan skill individunya kalau kita lihat juga sekarang makin banyak yang bisa mengolah bola ya. Sancho, Bellingham, kemudian ini pemain-pemain yang tipik individualnya kan juga bagus. Jadi memang komplit. Cuma permasalahan Inggris sekarang ini adalah formnya sekarang lagi jelek nih. 6 pertandingan terakhir mereka nggak pernah menang. Kemudian di 5 pertandingan dari 6 pertandingan yang pernah menang itu mereka nggak pernah bikin gol dari open play. Ya, betul. Jadi ini memang lagi agak seret memang sih, fasenya lagi turun sih. Cuma biasanya tim dengan nama besar itu bisa mudah sekali untuk membalikkan situasi seperti itu. Dan saya yakin Inggris sih bisa. Satu kursi untuk lolos dari grup B di Inggris kemungkinan masih ya. Cuma dari 3 ini yang saya bingung nih. Kalau Faris siapa? Mungkin yang akan menemani Inggris. Mungkin Inggris dan Iran mungkin ya. Iran. Karena berarti Asia banget. Karena melihat tim Asia di Piala Dunia itu jadi kepuasan tersendiri gitu loh buat ada wakil saya gitu. Saya hati juga Iran sih. Asia tadi spirit of Asia. Tapi kalau lihat dalam pandangan saya sih Wales punya peluang. Kalau USA ini masih muda ya. Di luar talenta barunya ya. Betul ya. Skuadnya masih muda ya, meskipun punya Pulisic, Sergio Dest, tapi Weston McKennie ya betul. Tapi saya pikir saya masih slightly mengundurkan Wales untuk menemani Inggris ya. Meskipun hati di Iran lah. Ya, semangat lah Iran ya. Oke, kita aja sampai jumpa di episode selanjutnya di Brilio Pesta Bola 2022.